Halo, selamat sore Sobat Kinfluence. Ketemu lagi dengan saya Intan, kali ini di acara Ngabuburit Virtual bareng Kinfluence. Tamu kita pada sore hari ini adalah Mbak Vina, nama lengkapnya Diana Safina Hutajulu, cukup panjang ya. Mbak Vina ini merupakan salah satu aktivis gender. Dia terlibat dalam isu-isu pembangunan dan juga kesetaraan perempuan. Dia juga memiliki beberapa platform, termasuk digital platform dan juga beberapa website yang khusus mengedukasi perempuan-perempuan Indonesia tentang pentingnya kesetaraan gender. Oke, Sobat Kinfluence, sebelum kita mulai ini acara tanya jawab kita di sore hari ini sama Mbak Vina, saya mau meminta Mbak Vina untuk memperkenalkan diri dulu dong. Silakan Mbak Vina. Terima kasih Intan, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbagi pengalaman dan juga sedikit informasi terkait pekerjaan yang saya lakukan secara personal yang memang saya lakukan di luar kerjaan kantor, dan juga ada juga beberapa hal yang memang saya lakukan di bawah naungan kantor saya. Saya memang sudah bergelut di isu kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan itu dari tahun 2009 lah ya, dan itu memang menjadi passion saya. Nah, dengan adanya passion yang cukup dalam lingkup formal, saya juga punya beberapa cabang personal yang memang saya dedikasikan untuk arts, untuk memang tetap bisa membahas isu-isu perempuan. Lagi banyak dalam hal-hal yang memang. Halo. Oke, halo, saya Vina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa berbagi pengalaman dan informasi soal bagaimana peran perempuan dalam situasi pandemi, khususnya terkait dengan isu-isu prioritas yang memang berdampak khusus kepada perempuan. Saya memang terlibat dalam isu perempuan dari sejak 2009, dan memang dari situ saya mulai bergerak untuk bisa membawa isu ini tidak hanya di lingkup formal, tapi juga mencoba untuk mengkawinkan dengan popular media seperti musik, lukisan, arts, literatur, dan juga film ya. Jadi mencoba untuk bisa mengawinkan popular media dengan narasi-narasi yang memang digaungkan dalam kampanye atau advokasi kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender. Saat ini saya memang bekerja di salah satu program pembangunan sosial untuk kesetaraan gender, tapi juga memiliki 2 medium platform digital yang memang didedikasikan khusus untuk mencoba mengeksplor informasi yang lebih alternatif atau komprehensif di sisi perempuan urban di Jakarta. Nah, itu ada web series dan juga majalah digital namanya Freak Max untuk majalah digital, dan web seriesnya akan mulai tahun ini di bulan September bernama Pontang Panting TV. Itu dulu dari saya. Wih, keren banget tuh Pontang Panting TV. Oke, Mbak Vina, Yes. Terima kasih ya atas introduction-nya, atas perkenalannya. Sekarang kita mau nanya nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mbak Vina untuk aktif terlibat dalam isu-isu kesetaraan gender? Sebenarnya kondisi gender mainstreaming di Indonesia ini seperti apa kondisinya, apalagi terlebih ketika di masa COVID sekarang ya, itu apa aja permasalahan-permasalahan yang ada terkait kesetaraan gender di Indonesia? Silakan. Oke, jadi yang membuat saya sangat tertarik untuk isu perempuan, memang dia ada pengalaman personal ya, misalnya bahwa ketika saya memang di dalam lingkup keluarga gitu, memang tidak menjadi stereotip, tapi saya melihat ada kekhususan tertentu di mana perempuan itu dilindungi untuk hal-hal yang sebetulnya kok harusnya tuh sebagai masyarakat ya, itu kita seharusnya bisa setara. Mengapa perempuan tidak boleh keluar malam karena takut perempuan akan menjadi korban gitu. Dan sedangkan kalau laki-laki kok
sepertinya tidak terlalu dikungkung gitu ya keleluasaannya. Nah, jadi seperti itu. Kenapa ya saya tertarik gitu, kenapa saya dan sepupu saya, nggak punya abang atau adik laki-laki, tapi cuman saya melihat sepupu-sepupu saya yang laki-laki kayaknya kalau keluar pulang malam di atas jam 12 atau jam 11 malam itu kayaknya nggak apa-apa. Itu menjadi ketertarikan saya gitu ketika saya berpikir kok kenapa nih, oh ternyata ada situasi itu bahwa perempuan lebih rentan dalam ruang dan peluang dia untuk bisa berekspresi gitu. Jadi itu saya coba gali untuk dan akhirnya saya masuk ke ke dalam di kuliah ya, saya pilih kriminologi dan memang minor saya di viktimologi, di mana khusus untuk mengeksplorasi kerentanan perempuan di lingkup sosial dan ekonomi. Lalu saya lebih tertarik lagi karena belajar feminisme, dan akhirnya S2 saya belajar tentang gender equality dan development di Belanda. Nah, setelah itu saya langsung deh kerjaan saya semuanya soal kesetaraan gender. Dan memang untuk sampai saat ini memang kalau kita lihat sudah banyak program gender mainstreaming, tapi masih banyak titik-titik di mana perempuan belum mendapat kesetaraan itu. Dan ini tidak hanya di Indonesia, juga di lingkup internasional saya rasa ya. Dan ada hak-hak di mana perempuan itu masih terus harus struggling ya, harus pontang-panting kalau saya bilang ya, untuk misalnya mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan juga basic rights ya, bahwa hak-hak yang memang seharusnya sudah menjadi haknya dia, tapi itu masih harus dia perjuangkan. Sementara untuk konteks laki-laki misalnya gitu, itu masih lebih mudah untuk mereka bisa menavigasikan ruang mereka. Untuk perempuan masih harus struggle, itu yang harus kita perkuat gitu. Nah, jadi itu yang membuat saya sangat tertarik. Nah, untuk saat ini saya memang bergerak di isu kesetaraan gender dan isu-isu yang keluar untuk perempuan COVID ini. Ada 3 hal yang memang dari Maret ya, sejak kita PSBB itu mencuat. Apa aja itu, Mbak Vina? Ada satu, banyak perempuan informal juga ya, khususnya perempuan pekerja informal dan formal itu banyak yang di layoff. Kita tahu juga laki-laki juga banyak yang di layoff. Tapi apa dampaknya bagi perempuan? Ketika kami mengeksplor dampak perempuan ketika mereka tidak putus pekerjaan karena situasi pandemi ini. Nah, bagi perempuan yang tadinya keluar dari rumah itu merupakan sarana mereka untuk lebih bebas. Nah, ternyata ketika mereka harus dirumahkan, mereka menjadi dekat dengan misalnya pelaku potensial untuk kekerasan. Komnas Perempuan setahu saya sedang menggarap survei bahwa memang ada kerentanan peningkatan kasus KDRT di Indonesia karena adanya PSBB ini. Gitu. Jadi dan ketika kami diskusi dengan perempuan memang itu terjadi. Jadi satu itu ekonomi mencabangkan banyak kerentanan bagi perempuan. Yang kedua, soal HKSR, hak kesehatan seksual dan reproduksi. Di beberapa daerah yang mungkin tidak di kota ya, di daerah-daerah yang memang sebelum pandemi COVID saja sudah susah gitu ya untuk ada tenaga kesehatannya. Nah, apalagi sekarang tenaga kesehatan itu lebih fokus katanya untuk memang merespon pasien-pasien yang memang ada gejala COVID. Nah, untuk mereka misalnya punya ada isu-isu terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi, itu tenaga kesehatannya tuh sudah tidak ada maksudnya ada elemen untuk prioritas gitu. Jadi mereka tuh harus memfigure out sendiri. Nah, untungnya sih ada jaringan-jaringan masyarakat sosial, masyarakat sipil ya, CSO, yang memang mitra kami yang memang membantu tenaga kesehatan dan juga pemerintah daerah untuk bisa merespon isu-isu yang memang keluar soal HKSR gitu. Nah, situasi hal yang lain terkait dengan HKSR adalah perilaku anak muda, karena memang sekarang digital semua kan, serba digital, sekolah digital, komunikasi digital, semuanya serba digital. Tapi kita lupa, kita alpa dalam melihat bahwa perilaku sehat sebagai warga digital itu belum secara komprehensif dipahami oleh bahkan masyarakat urban sekalipun gitu. Bagaimana dengan masyarakat yang memang tidak terhubung dengan proses dinamika digital ini di daerah-daerah tertentu. Nah, mereka cuma tahu bahwa oke, dengan digital kita bisa berkoneksi dengan WhatsApp atau Facebook, tapi mereka tidak paham bahwa ada hal-hal yang harus diketahui soal menjadi aman ya di dalam lingkup digital. Nah, itu kita mendapatkan isu-isu yang cukup menarik dan sangat-sangat bisa kita jadikan informasi
informasi kuat buat pemerintah untuk lebih memberikan perhatian gitu. Perilaku kesehatan seksual yang beresiko ya, perilaku seksual yang beresiko itu kami temukan di beberapa daerah bahwa anak muda tidak paham gitu bahwa hal-hal yang kalian posting di online walaupun hanya diskusi dua arah itu akan bisa menjadi itu ada di cloud ya, ada di digital memory gitu, dan kami menemukan bahwa banyak sekali anak muda yang terlibat dalam cybersex atau perilaku seksual di link digital. Mungkin karena mereka tidak tahu. Pertama, mereka tidak tahu apa yang disebut dengan perilaku seksual beresiko, tidak di lingkup digital. Tapi sekarang di lingkup digital mereka lebih buta lagi gitu. Jadi ini yang menjadi hal-hal sangat signifikan untuk kita bisa touch upon. Lalu yang ketiga adalah soal ketahanan ya, ketahanan secara mental dan psikologis. Banyak sekali kita ketahui bahwa teman-teman perempuan itu burdennya ya, atau bebannya itu terpusat pada mereka yang menyiapkan makanan, yang menyekolahkan anak di rumah, dan yang menyiapkan semuanya terkait dengan kebutuhan di domestik. Jadi perempuan kembali lagi dirumahkan gitu, didomestifikasi. Jadi ini memang sebuah dinamika yang memang kita memang sudah pahami bahwa perempuan ada sisi feminisasi pemiskinan yang dikeluarkan oleh pandemi Covid, bahwa perempuan tidak hanya dimiskinkan karena situasi ekonomi yang sedang lemah, tapi juga secara ruang dan peluang mereka untuk bisa lebih berdaya itu juga semakin dikerucutkan untuk bergerak. Itu sih. Ya, betul. Okay. Menarik banget ya Mbak Vina itu tadi yang sudah disebutkan bahwa ternyata ada fenomena juga cybersex ya, seperti yang disebutkan tadi. Ini biasanya terjadi di perempuan-perempuan usia berapa kalau boleh tahu? Apakah mereka yang memang baru saja memasuki masa pubertas atau juga perempuan dewasa? Karena mungkin saya paham juga ya dengan PSBB ini, mereka kan kesempatan untuk bertemu dengan pacarnya mungkin atau dengan kekasihnya atau siapapun itu kan menjadi terbatas. Jadi mereka kemudian meluapkan mungkin emosinya melalui digital gitu ya, melalui online platform, dan di situ banyak terjadi kemudian cybersex. Itu mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut tentang fenomena itu? Iya, kalau di dalam program yang saya lakukan ya, memang itu usia remaja ya, dari SMP hingga SMA. Jadi memang ini anak-anak muda yang memang sudah sebetulnya sudah terpapar dengan banyak tindak tanduk digital, tapi kan mereka belum paham bagaimana menjadi warga digital yang lebih aman. Bagaimana mereka tahu bahwa ini loh batasannya, bahwa mengirim foto tanpa busana gitu ya, lewat platform digital itu tidak aman. Mereka tuh mungkin belum paham. Nah, ini yang coba kami kuatkan lewat jaringan-jaringan anak muda yang memang terhubung dengan program kami untuk bisa lebih paham soal batasan-batasan aman di dalam ruang digital. Nah, ini yang memang karena kami mendapatkan informasi bahwa mereka yang tadinya misalnya di pesantren gitu ya, kan pulang gitu ke kampungnya gitu. Nah, ini katanya banyak fenomena bahwa mereka yang tadinya di boarding school atau di pesantren itu kan karena takut adanya penularan yang cepat ya, jadi mereka dirumahkan, dan mereka itu jadi semakin mungkin karena kangen gitu ya satu sama lain gitu, tadinya terus-terusan bersama gitu bisa. Nah, karena udah nggak di pesantren lain, dikirain ya karena udah di rumah, ruang itu terbuka lebar gitu untuk tetap melakukan perilaku yang beresiko tersebut. Bahkan tidak hanya di ruang digital ya, mereka juga mungkin ada juga cerita bahwa mereka mengendap-endap, tidak mematuhi PSBB dan tetap keluar gitu, untuk berpacaran, going out, atau dating gitu. Jadi ada ya, memang fenomena ini memang dialami oleh yang kami dapat informasinya SMP, SMA ya. Oke. Jadi memang sebenarnya pendidikan sebelum pemerintah mungkin menetapkan kebijakan untuk semuanya harus berbasis online, membatasi segala macam pergerakan manusia untuk meminimalisir meluasnya COVID-19 ini, perlu juga disikapi dengan pemahaman-pemahaman ya, terutama kepada remaja tentang pentingnya kesadaran atau kedewasaan dalam menggunakan media sosial atau media digital ini ya. Betul sekali.
Jadi mungkin karena memang situasi pandemi ini juga berlangsung gitu cepat, oleh karena itu senang sekali melihat keterlibatan perempuan yang kemarin juga sudah di-mention sama Ibu Bintang ya, Ibu Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa beliau sangat mengapresiasi adanya keterlibatan perempuan di akar rumput. Nah, ini mereka tuh yang sangat membantu adanya pendataan ini. Informasi kebutuhan praktis dan strategis yang dibutuhkan oleh orang-orang yang di kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan juga kelompok difabel. Apa sih yang dibutuhkan oleh mereka untuk dapat bantuan layanan misalnya? Apa sih yang dibutuhkan untuk mereka bisa tetap bertahan? Nah, seperti itu. Jadi, terlihat dari situasi pandemi ini adanya kolektivitas ya, kolektivitas masyarakat sipil yang bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah dan juga pihak-pihak multisektor lain untuk bisa bergerak bersama untuk kesejahteraan situasi pandemi ini. Oke, Mbak Vina, ini sebelum kita tutup acara kita, tadi kan Mbak Vina sudah sharing banyak sekali ya tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia selama masa COVID ini, terutama dengan terkait kerentanan terhadap perempuan. Ada nggak sih pesan dan kesan atau pesan-pesan buat teman-teman kita semua, dengan terutama untuk pendengar Kinfluence, entah itu perempuan, laki-laki, kira-kira apa yang mereka bisa sumbangkan atau kontribusi apa yang bisa mereka berikan untuk mengurangi beban perempuan atau mengurangi kerentanan perempuan di masa pandemi COVID ini? Oke, kalau bagi saya sih satu memang kita pahami untuk mengetahui bahwa situasi pandemi ini penting, situasi pandemi ini urgent, dan situasi pandemi ini tidak main-main gitu. Nah, kedua, jika sudah memahami betapa virus ini dapat merentankan siapapun, kita harus memahami masing-masing harus bisa empati. Itu sih saran saya adalah empati, karena kita tidak tahu, mungkin kita di sini mungkin banyak yang kita lihat meme ya, we're on this together gitu ya, bahwa kita semua di dalam lautan kepanikan yang bersama, tapi kapal orang-orang itu beda-beda, bahwa orang tuh memerangi situasi ini tuh beda-beda, bahwa empati itu butuh. Jadi menurut saya kembali lagi bahwa kita harus memahami setiap orang memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Mungkin ada perempuan yang memiliki masalah ekonomi, tapi ada lagi yang memiliki masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan gitu. Jadi pahami orang, empati, dan mungkin bisa lebih keluaran attitude-nya ya, sikapnya itu bisa lebih bagi saya. Oke, mungkin juga kalau untuk ranah domestik ya, ini perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga, mungkin yang memiliki pasangannya diharapkan juga mau membantu, karena itu empati. Yes. Itu empati ya. Itu salah satu bentuk keluaran empati. Di dalam itulah hubungan yang setara ya menurut saya gitu. Apa sih maksud apa sih yang namanya feminisme? Apa sih yang namanya kesetaraan? Apa sih yang namanya mainstreaming gender? Itu mungkin jargon-jargon besar. Tapi itu semua titiknya berpusat pada empati gitu. Apakah kita bisa memahami jika ada tindak tanduk sesuatu itu akan merentankan atau akan menyakiti seseorang? Sama gitu, kalau misalnya bisa nggak sih sang suami melihat, wah nih si ibunya udah ngajarin anaknya, nyiapin makanan, ayo bantu, berperan, terlibat, kontribusi setara untuk bisa saling memegang keadaan ini bersama gitu. Saya juga baca nih Mbak, ini saya penasaran banget ya, saya baca di beberapa berita dan juga saya diskusi dengan teman-teman saya yang kebetulan mereka kebanyakan lawyer ya, pengacara. Mereka bilang justru tingkat perceraian itu jadi lebih tinggi selama masa COVID ini. Benar nggak itu Mbak? Betul sekali, karena saya juga baca ya, bahkan tingkat ketahuan perselingkuhan katanya juga ya, kalau saya lihat di media-media massa populer seperti Vice misalnya, mereka melakukan sedikit survei gitu, bahwa menurut saya mungkin seperti tadi, yang tadinya kita punya ruang untuk untuk bisa punya me time, punya kesibukan, kan kita dipaksa untuk berada di dalam situasi yang terus-terusan bersama. Mungkin dinamika itu bisa dulu ada, tapi tidak banyak mencuat karena kita habis itu kita ada kerjaan, kita ada
mungkin ya perasaan atau emosi-emosi yang tidak bisa dibendung ya. Jadi mungkin bagi saya ya dengan adanya meningkatnya kekerasan, meningkatnya frustasi, makanya kesehatan mental menurut saya yang juga menjadi prioritas utama ya. Yang tadi saya sebutkan itu harus bisa menjadi topik utama dalam penanganan COVID gitu. Jadi tidak hanya soal kesehatan secara misalnya virus ya, bahwa harus ada penanganan soal virus, tapi juga ada keluaran-keluaran dari kepanikan, keprihatinan yang terkait dengan kesehatan mental. Nah, itu mungkin menjadi titik di mana orang-orang ya solusinya adalah mari kita berpisah gitu, karena mungkin tidak kuat secara mental, psikis, dan ekonomi. Ya, seperti itulah. Oke, Mbak Vina, terima kasih banyak ini atas waktunya, sudah mau berbagi di Kinfluence. Semoga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Vina, teman-teman menjadi lebih aware, lebih sadar bahwa memang di masa pandemi COVID seperti ini, kaum yang paling banyak terdampak adalah kaum perempuan. Dan sebagai kaum perempuan dan juga kaum laki-laki yang sedang mendengarkan podcast Kinfluence kali ini, semoga kita bisa bahu-membahu ya Mbak ya, bersama-sama meminimalisir atau meringankan beban perempuan dan berkontribusi lebih positif lagi supaya kondisi ini tidak berlangsung terus-menerus dan supaya perempuan juga bisa diberdayakan dan menjadi warga masyarakat yang juga memiliki hak yang sama ya dengan kaum laki-laki. Betul. Oke, terima kasih Mbak Vina ya, terima kasih untuk waktunya ya. Semoga sehat-sehat terus ya Mbak Vina ya.